KPK menggelar buka puasa bersama di Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh sejumlah pejabat negara. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan kami, Livia Ramadanti langsung dari Gedung KPK di Jakarta. Livia, siapa saja yang terlihat hadir dalam acara buka puasa bersama dengan KPK sore hari ini? Ya Robert, ada banyak nama yang terlihat hadir dalam acara buka puasa bersama dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Pusat sore hari ini. Di antaranya tadi kami sempat memantau ada Wakapolri, Komjen Pol Syafruddin, kemudian ada Jaksa Agung HM Prasetyo, kemudian ada Ketua PPATK Ki Agus Ahmad Badrudin, Wakil Ketua MA M Sarifuddin, hingga anggota Komisi 3 yang tadi juga hadir ada Beni K. Harman. Dan acara buka puasa bersama dengan pimpinan KPK ini tadi mulai didatangi oleh para undangan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dan mereka langsung masuk ke area gedung KPK. Acara ini sendiri memang digelar secara tertutup. Awak media memang tidak dapat meliput secara langsung apa saja kegiatan dari acara buka puasa bersama pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Pusat ini. Dan tapi tadi kami sempat menanyakan beberapa hal kepada juru bicara KPK Febri Diansyah yang mengatakan memang acara ini merupakan kegiatan rutin dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menggelar silaturahmi bersama dengan aparat dari penegak hukum negara maupun juga dari pimpinan kementerian lembaga dalam setiap tahunnya di hari raya atau di bulan Ramadan ini sendiri. Dan kegiatan ini selain bertujuan untuk silaturahmi, KPK juga menggelar acara KPK Mendengar. KPK Mendengar ini tadi dijelaskan Febri Diansyah adalah untuk mendapatkan masukan maupun juga mendapatkan informasi baik itu dari kementerian lembaga dan juga dari pihak-pihak yang memang kerap kali berhubungan langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penangkalan atau upaya dari menindak tegas pemberantasan korupsi di Indonesia. Acara sampai saat ini masih berlangsung dan memang saat ini berlangsung secara tertutup, namun nanti rencananya Febri Diansyah akan memberikan update terkait dengan kegiatan hari ini. Untuk sementara, Robert. Tim Pansus Angket KPK sudah terbentuk. Pansus akan meminta informasi soal cara KPK menangani kasus politisi Hanura Miriam S. Haryani. Belakangan KPK memang banyak mengintik politisi dalam sejumlah kasus, selain kasus KTP elektronik yang menyeret sejumlah nama anggota DPR, kasus alat kesehatan pun menyebut nama tokoh PAN Amin Rais. Lalu bagaimana kerja KPK dalam arus politik seperti sekarang ini? Kita akan langsung bertanya bersama dengan juru bicara KPK, Mas Febri Diansyah. Selamat malam, Mas Febri. Selamat malam, Mas. Ya, Mas Febri, setelah simpang siur akhirnya hari ini, Pansus dari hak angket KPK sudah terbentuk di DPR. Ini kurang 3 fraksi yang belum mengirimkan wakilnya di sana. Apa tanggapan KPK? Ya, pertama tentu kalau kita mengacu ke pasal 202 Undang-Undang MD3, itu jelas sekali unsur Pansus harus terdiri dari semua unsur fraksi. Jadi dikatakan di sana Pansus angket tersebut terdiri dari semua unsur fraksi. Artinya apa? Kita baru memandang pansus tersebut sah secara hukum itu ketika semua unsur fraksi terpenuhi. Hal ini masih menjadi diskusi yang cukup intensif di KPK dan ini akan jadi pertimbangan serius bagi kita apakah kemudian kita akan mengikuti atau ada sikap-sikap lain yang akan dilakukan oleh KPK. Karena KPK kan adalah lembaga penegak hukum, tentu kami harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku tersebut. Apakah KPK dalam hal ini sikap yang nantinya diambil termasuk juga langkah hukum, mengingat memang belum semua fraksi setuju terkait dengan pansus hak angket KPK ini? Ya, nanti kita lihat apa langkah yang akan diambil, namun yang pasti kita mengingatkan pada semua pihak bahwa ada sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang memang perlu diperhatikan terkait dengan pembentukan pansus hak angket ini. Ini menjadi poin diskusi di KPK. Misalnya yang pertama kali didiskusikan adalah apakah tepat hak angket kemudian itu ditujukan pada KPK. Padahal Undang-Undang MD3 misalnya menegaskan di sana bahwa tidak termasuk KPK, hanya beberapa lembaga terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, ada presiden, wakil presiden, sampai dengan lembaga pemerintah non-kementerian. Tentu KPK tidak termasuk di sana. Yang kedua,
Kemudian ada proses pengambilan keputusan yang menurut kami perlu dipertanyakan lebih jauh, dan sekarang sedang proses juga dengan di MKD ya, di MKD DPR. Oke, Mas Febri, hari ini KPK menggelar acara buka bersama dengan berbagai pimpinan lembaga negara. Sampai saat ini kami belum melihat ada anggota pansus dari hak angket KPK yang datang untuk ke gedung KPK. Tapi apakah ada perbincangan mengenai hal ini dalam buka puasa bersama tersebut? Ya, hari ini agendanya ditutup dengan buka puasa bersama dan silaturahmi ya, antara KPK dengan lembaga penegak hukum yang lainnya dan juga dengan mitra KPK di Komisi 3 DPR. Jadi kita mengundang pimpinan Komisi 3 dan tadi kita lihat ada salah satu yang datang, yang lain mengkonfirmasi masih ada agenda rapat. Pembicaraan yang dilakukan lebih banyak tentang konsep KPK mendengar. Jadi kami yang mendengar masukan-masukan atau catatan-catatan atau harapan-harapan yang disampaikan oleh mitra-mitra kerja KPK. Jadi itu yang lebih kita tonjolkan, yang kemudian kita lanjutkan dengan silaturahmi. Semoga ke depan sinergi akan lebih baik dengan KPK dan lembaga penegak hukum yang lainnya gitu. Mas Febri, apakah Anda menduga ada perubahan dari sikap fraksi, ada misalnya fraksi PAN begitu, yang akhirnya mendukung pansus hak angket ini terkait dengan kasus yang sedang diselidiki oleh KPK? Ya, ketika di awal ada sejumlah fraksi yang mengatakan menolak dengan berbagai alasan, misalnya baik alasan hukum ataupun alasan tidak ingin memperlemah KPK, itu tentu kita apresiasi. Namun ternyata beberapa fraksi terbaca tidak sama sikapnya antara di awal sampai dengan saat ini. Kami tentu saja menyayangkan hal tersebut meskipun itu sepenuhnya adalah kewenangan dari masing-masing fraksi. Biar publik dan masyarakat kemudian yang mencatat hal ini. Untuk fraksi yang belum mengirimkan anggotanya atau bahkan menyatakan secara tegas tidak akan bergabung di pansus ini, saya kira kita harap itu dilakukan secara konsisten. Karena kalaupun fraksi tersebut tidak mengirimkan anggotanya, bukan berarti tidak dapat mengawasi proses pansus hak angket ini. Karena akhir dari proses hak angket tetap akan dibawa ke paripurna misalnya. Oke, Mas Febri, waktu kerja pansus hanya 60 hari dengan langkah-langkah hukum yang sedang dipertimbangkan oleh KPK. Apakah berarti KPK tidak akan bertemu dengan pansus sampai sudah selesai mengkaji langkah-langkah hukum tersebut? Kami akan nantikan jawaban Anda setelah jeda komersial. Tetap bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, DPR akhirnya resmi membentuk panitia khusus hak angket untuk KPK dengan perwakilan dari 7 fraksi, termasuk Partai Amanat Nasional. Bahkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais menyempatkan mendatangi gedung DPR untuk memberikan dukungan. Panitia khusus atau pansus hak angket untuk KPK terbentuk melalui rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadlizon Rabu 7 Juni 2017. Sebanyak 7 fraksi mengirimkan perwakilannya sebagai anggota pansus, sedangkan 3 fraksi lainnya urung menempatkan anggotanya. Berdasarkan hasil pemilihan, maka politikus Golkar Agun Gunanjar Sudarsa didaulat sebagai Ketua Pansus untuk KPK. Karena ini mekanismenya musyawarah mufakat, kami mengusulkan wakil ketua yang lain itu dari Nasdem dan dari Hanura. Nah, setelah itu bergiliran lah fraksi-fraksi yang lain. Fraksi-fraksi yang lain disampaikan, termasuk juga dari Nasdem, gitu ya. Kami menerima usulan yang disampaikan oleh PDI, termasuk yang disampaikan oleh Golkar, dan kami juga menerima untuk mengambil posisi jabatan wakil ketua. Dari Hanura juga begitu. Pansus hak angket KPK menjadi menarik karena dukungan PAN yang semula mengklaim menolak penggunaan hak angket untuk KPK. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais bahkan sengaja menyambangi gedung parlemen untuk memberikan dukungan terhadap pansus. Pesan saya pertama, kalau bisa KPK lembaganya dipertahankan. Ya. Tapi nanti kalau kedua ternyata isi KPK nggak sewangi seperti ceritanya, banyak kebusukan, banyak pembusukan, nanti kita kaji ulang. Ya. Karena saya merasa dari masa ke masa itu KPK hebat, ya, tapi semakin busuk. Kalau mengenai Bank Senturi dia nggak berani, Sumber Waras nggak berani, BLBI nggak berani, reklamasi nggak berani.
Perubahan dukungan PAN terjadi pasca sidang tuntutan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang mengungkap aliran dana alat kesehatan 2005 ke sejumlah petinggi PAN, yakni Amin Rais dan Sutrisno Bahir. Amin yang sempat berupaya menemui pimpinan KPK untuk mengklarifikasi tudingan itu ditolak lembaga anti rasuah demi menjaga independensi KPK. Dari Jakarta, Jessica Wawor, Rani Tarulia, Metro TV.